Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Kau ajak untuk selalu rendah hati, terbuka, sederhana, sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan-Mu dalam hidup kami, lewat peristiwa-peristiwa sehari-hari yang kami alami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini kita melihat bagaimana Yesus mengalami doa ekstase. Doa ekstase itu doa yang pengalaman akan Allah, dia akan Bapanya, akan relasinya dengan Bapanya. Dia berdoa bahwa siapa yang mengenal dirinya kecuali Bapa, dan mengenal Bapa kecuali Putra, dan kepada siapa Putra itu menyampaikan. Dan semua rahasia ilahi hanya dapat tercapai ketika orang mengalami kesederhanaan, kerendahan hati. Saudara, Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, panggilan kepada kesederhanaan, panggilan kepada kebersahajaan, panggilan kepada kemiskinan batin adalah panggilan di mana seorang dapat mengalami Allah. Allah berkenan menyatakan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, orang-orang yang terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan hidupnya, orang yang hatinya terbuka kepada Allah, orang yang tidak menganggap apa yang dia miliki, apa yang dia punya sebagai suatu yang hanya miliknya, tetapi dibagikan bagi orang lain. Para saudara, syukur doa Yesus. Aku bersyukur kepada Bapa karena telah menyimpan segala perkara itu, segala perkara ilahi, yang abadi itu, tidak kepada orang pandai, pada orang hebat, tapi kepada orang yang sederhana. Dan itu merupakan kunci dari pemahaman kita akan kebaikan Tuhan, akan keabadian yang dapat kita terima dan kita bagikan kepada orang lain. Karena dengan begitu bukan aku yang kubagikan, tetapi Tuhan, tetapi Roh Kudus yang membagikan diri kepada orang lain. Saudaraku terkasih dalam Kristus, syukur, doa syukur ini bagi kita orang Katolik, doa syukur itu adalah Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi itu adalah doa syukur Yesus kepada segala bangsa, kepada Allah Bapanya. Ya. Dan doa syukur itu menjadi kekuatan bagi kita karena kita menerima anugerah ilahi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka para saudaraku terkasih dalam Kristus, orang Jawa kalau mengadakan syukur karena suatu peristiwa yang indah, yang mulia, yang mengagumkan yang mereka alami, mereka mengadakan syukuran mengadakan tumpeng yang berupa gunungan, yang menunjukkan bahwa ini suatu persembahan. Di kiri kanan seperti lembah, ada berbagai banyak makanan-makanan, ya, sayur-sayuran, ya, lalu di atasnya pucuknya ditutup dengan daun pisang, lalu dibuka keindahan gunung, pucuk gunung. Kita harus masuk ke pucuk gunung, tanda syukur. Ya, syukuran itulah tumpeng itu, kebersamaan, kita makan bersama sebagai tanda syukur, sebagai tanda puji-pujian. Dan syukur bagi orang Katolik adalah Ekaristi, puncak. Ya, Ekaristi itu merupakan puncak dan sumber Kristus, puncak persembahan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Jadi sumber, karena itu merupakan rahmat yang diberikan kepada kita yang berada di lembah-lembah dari gunung suci ini. Dan pucuk gunung itu adalah kebersatuan kita dengan Kristus. Bagi Karmelit, gunung merupakan tanda simbol yang luar biasa. Gunung Karmel, gunung persatuan dengan Allah, dia harus menanggalkan segala-galanya,
melepaskan segala-galanya untuk sampai di puncak persatuan dengan Tuhan. Maka mari saudara kita belajar melihat kehidupan ini dengan penuh syukur. Bahkan yang tidak baik sekalipun, bahkan yang penderitaan sekalipun, bahkan yang kesulitan sekalipun, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita dapat mengalami Yesus dalam segala peristiwa kehidupan apapun juga. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, atas rahmat kasih-Mu yang melimpah. Dan kami dan kita semua berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Allah. Berkat Tuhan atas kita semua, bahwa kita diberi syukur yang paling indah, korban Yesus di atas segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.